Assalamualaikum sahabat UG. Jumpa kembali di kesempatan kali ini. Kita akan bercerita tentang bagaimana Rasulullah bergaul bersama istrinya. Sungguh cerita ini mungkin tidak layak dikonsumsi oleh bocil-bocil 18 plus ke bawah. Tapi sebelum kita mulai tausiah ini, ada sebuah cerita yang memang berlatarkan tentang bocil. Ada seorang anak kecil yang masih duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Namanya Udin. Karena ini di awal cerita, sebutlah namanya Awaluddin. Suatu hari dia bertanya kepada sang abi, "Abi, apa itu sek?" Sang abi melihat anaknya yang baru kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah bertanya tentang sek. Dia pun marah besar dan membuat sang anak ketakutan. Lalu sang anak pergi menjumpai uminya di dapur. "Kenapa kamu menangis?" "Abi marah." "Kenapa Abi marah?" "Tadi Udin bertanya tentang sek." "Loh, kamu kok tanya tentang sek? Sek itu apa sih, Umi?" "Sek itu," kata Umi yang mencoba menjelaskan tentang sex education kepada sang anak yang masih kecil. Beliau menjelaskan adalah bagaimana sel telur Umi yang disebut ovum dibuahi oleh sel sperma Abi sehingga kamu terlahir di dunia. Kira-kira kamu paham atau tidak, Nak? Lalu si Udin menjawab dengan lugunya, "Umi, kalau itu terlalu panjang. Udin gak hafal dan gak tahu. Karena ini pertanyaan di buku bahasa Inggris Udin, disuruh tulis identitas, name titik-titik, school titik-titik, kelas titik-titik, dan sex titik-titik." Ternyata apa yang dimaksud oleh si Udin berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Tapi disinilah bagi kita yang sudah menjadi pasutri, pasangan suami istri, ingin mempunyai hubungan yang romantis dengan pasangan kita. Lalu dalam Islam, siapakah yang patut kita contoh? Hanya ada satu contoh idola, yaitu Muhammad Rasulullah. Dalam video berdurasi 10 menit ini akan kita coba bahas 10 akhlak Rasulullah dalam bergaul bersama istrinya. Yang pertama, sahabat UG, Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Lelaki sejati tidak akan pernah melayangkan tangan sehingga membentuk bekas tanda tangan di pipi istrinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa suamiku tidak pernah menjatuhkan sekalipun tangannya kepadaku. Ini membuktikan akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memukul, bahkan dengan pukulan yang mencintai istrinya. Apabila seorang istri melakukan pembangkangan kepada suami, maka Islam mengajarkan untuk menasihatinya, bukan memukulnya. Karena istri adalah pendamping hidup kita. Dan ini adalah seni yang pertama tentang bagaimana bergaul dengan istri. Yang kedua, meski melakukan kesalahan sekecil apapun, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kebaikan istri. Dalam hubungan rumah tangga kita mungkin ada perbedaan pendapat sehingga terjadi percekcokan dan pertengkaran. Tapi untuk hubungan yang romantis, Rasulullah tidak pernah sekalipun melupakan kebaikan sang istri. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah yang menjadi istrinya dengan sebuah sikap. Apabila dia benci, maka ingatlah kebaikan yang pernah ada dari sikapnya yang lain." Dan suami yang paling sedikit mendapatkan kebaikan dari Allah adalah suami yang selalu melupakan kebaikan dari istrinya, bahkan selalu mengungkit kejahatan dan keburukan dari sang istri. Yang ketiga, sahabat UG, bagaimana agar hubungan suami istri tetap romantis yang diajarkan Rasulullah adalah ketika Rasulullah selalu menghibur istrinya di kala kesedihan. Suatu saat Safiyah istri Rasulullah safar atau bepergian bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari giliran beliau diajak bersama Rasulullah. Tiba-tiba di saat itu Safiyah ketinggalan dari rombongannya. Beliau tertinggal karena untanya lambat dan beliau pun, Safiyah radhiyallahu anha, menangis. Lalu Rasulullah datang dan mengusap air mata Safiyah dengan kedua tangannya dan membuat pipi Safiyah bersemu merah dan beliau tersipu malu karenanya sehingga Safiyah berhenti menangis.
Ini adalah hadis riwayat Nasai. Dari hadis di atas dijelaskan bagaimana seorang suami dalam bergaul bersama istrinya, beliau mampu meredakan kesedihan di hati sang istri tercinta. Yang keempat, sahabat UG, Rasulullah mencontohkan akhlak bersama istri. Rasulullah selalu tidur di pangkuan istrinya. Mungkin bagi kita yang sering mendengar kisah romantisnya Aisyah bersama Rasulullah, kita mendengar bahwa Rasulullah sering tertidur di pangkuan sang Aisyah Humairah. Kita lihat bahwa istri Rasulullah selalu mendapat kasih sayang dan sifat manja dari Rasulullah ketika beliau berbaring dengan mesra di pangkuan sang istri. Ketika diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah tertidur di pangkuan Aisyah, lalu Aisyah mengambil sisir dan menyisir rambut Rasulullah. Padahal saat itu Aisyah sedang haid. Dan inilah yang kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ini, sifat romantis dari Rasulullah membuat Rasulullah dicintai oleh semua istrinya. Sahabat UG yang dirahmati Allah, yang kelima dari akhlak Rasulullah bersama sang istri adalah bagaimana Rasulullah selalu bersifat romantis kepada istrinya. Dan diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Aku diberi rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah dengan rasa cinta di dalam hati terhadap istri." Rasa romantis di dalam hati pada istri mungkin berbeda di antara kita. Bagi yang masih jomblo di luar sana, saya rasa pasti ada ya. Romantis kita mungkin rombongan makan gratis. Di mana ada kenduri, di situ kita cari hal-hal yang gratis atau makanan gratis. Tapi dalam hadis Muslim itu dijelaskan bahwa Rasulullah diberikan rasa cinta, rasa romantis dalam hati, dan ini yang membuat bagaimana ketika Rasulullah memakan bekas daging yang telah digigit oleh Sayyidah Aisyah tepat di bekas gigitannya. Dan juga kita pernah mendengar dalam cerita romantis Rasulullah bersama Aisyah, Rasulullah minum di gelas tepat beliau mencari bekas bibir merahnya Aisyah, dan beliau kembali meminum di situ. Dan ini adalah wujud ciuman tidak langsungnya Aisyah sebagai sifat romantis Rasulullah kepada istrinya. Pada saat malam tiba, Rasulullah pun sering mengajak jalan-jalan istrinya termasuk Sayyidah Aisyah dan mengajak berbincang-bincang untuk membicarakan tentang hal-hal romantis yang membuat Rasulullah disenangi dalam pergaulan bersama istrinya. Yang keenam, Rasulullah melibatkan istri dalam setiap urusan. Khadijah binti Khuwailid selaku istri pertama Rasulullah adalah istri yang pertama berjuang bersama Rasulullah. Tapi bukan hanya ini, semua istri Rasulullah pun diajak bekerja sama dalam semua urusan, termasuk Ummu Salamah yang memang terkenal kecerdasannya. Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha terbukti dalam beberapa hadis beliau selalu memberikan solusi bagi semua masalah, dan inilah wujud romantisme yang terjadi ketika Rasulullah menerapkan akhlak kepada seluruh istrinya. Yang ketujuh, sahabat Ugi yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak pernah emosi, tidak pernah sekalipun beliau marah kepada istri. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus menghilangkan marah dalam hatimu. La taghdab falakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Dan inilah yang Rasulullah terapkan ketika beliau berhubungan, bergaul bersama istrinya. Beliau tidak pernah sekalipun menumpahkan kekesalannya, emosinya, bahkan kemarahannya kepada istrinya. Kita sering mendengar orang berkata, "Kalau kamu marah, keluarkanlah kemarahanmu. Kalau kamu sedih, keluarkanlah kesedihanmu. Tapi kalau kamu malu, jangan kamu keluarkan kemaluanmu." Tapi Rasulullah belum pernah mengeluarkan kemarahan kepada istrinya. Bahkan ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah marah, beliau memijit hidung Aisyah dan beliau berkata, "Wahai Aisyah, redakanlah marahmu dan bacalah doa. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang pernah kulakukan, dan ampunlah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan dalam hatiku." Seperti dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sunni. Rugi yang dirahmati Allah. Yang ke-8, Rasulullah senang sekali mencium istrinya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah mencium istrinya sebelum beliau sholat. Dan ini adalah wujud romantisme beliau
yang membuat hal-hal yang kecil sebagai kecupan kecil, kejutan kecil di pipi sang istri, dan membuat istri selalu teringat dengan kenangan manis yang terbentuk bersama suami. Kalau kita ingin bergaul bersama istri seperti pedoman Rasulullah, selalu cium istri kita. Dan cukup dengan istri kita sendiri, jangan istri orang lain. Jangan berpikir bahwa istri orang adalah istri kita karena kita juga adalah orang. Tapi Rasulullah selalu mencium istrinya sebagai wujud romantisme beliau bersama sang istri tercinta. Yang kesembilan, last one, Rasulullah suka membantu pekerjaan rumah tangga. Rasulullah bukanlah seorang suami yang selalu berpangku tangan menunggu makanan dimasakkan, menunggu pakaian dicucikan, tapi Rasulullah selalu melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Beliau membantu pekerjaan rumah tangganya, bahkan kalau sandalnya putus sekalipun, beliau menjahitnya sendiri. Dalam pekerjaan rumah tangga dituturkan Aisyah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau selalu membantu semua pekerjaan dan dilakukan bersama dengan sang istri. Bagaimana seorang suami yang mampu bergaul bersama istrinya, dia akan selalu menyenangkan istrinya dengan bergaul dan menyelesaikan semua pekerjaan di rumah tangganya bersama. Yang terakhir, sahabat UG dimanapun Anda berada, Rasulullah selalu menerima dengan ikhlas kekurangan istri. Orang yang terbaik bukanlah orang yang menerima semua kelebihanmu, tapi orang yang terbaik adalah orang yang menerima kamu dengan segala kekurangan. Dan Rasulullah menerapkan ini bersama semua istrinya. Ketika Aisyah menjemput Rasulullah setelah pulang berperang, berjihad, sesampainya Rasulullah di rumah, Aisyah membuatkan minuman untuk beliau dalam kerinduannya yang dalam. Tiba-tiba Aisyah melihat sesuatu yang tak wajar. Biasanya Rasulullah menyisakan minumnya untuk diminum bersama Aisyah. Tapi saat itu Rasulullah meminum semua minumannya sendiri. Lalu ketika itu Aisyah bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah engkau tidak sisakan minum untukku? Biasa minuman yang manis kubuatkan, selalu engkau menghabiskan berdua bersama." Lalu Rasulullah berdalih, saat itu beliau sedang haus sekali. Tapi ternyata dalam sebuah hadis riwayat Muslim ini diceritakan ketika Aisyah mengecek minuman tersebut, ternyata yang beliau masukkan tadi adalah garam. Rasulullah menerima kekurangan sang istri karena beliau tahu istri tidak sengaja, dan beliau menutupi kekurangan ini dengan kebesaran hatinya. Begitulah cara Rasulullah bergaul dengan 10 metode. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah pergaulan kita bersama istri akan lebih mudah kita jalani, dan romantisme dalam rumah tangga akan ada. Kalau ingin mendengar cerita 18+ tentang bagaimana pergaulan dalam Islam, bagaimana Kama Sutra dalam Islam, silahkan kepoin channel YouTube-nya Ustadz Gunawan, karena di sana akan ada video lebih lengkap. Silahkan cek linknya di bawah ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat UG yang telah menonton video ini. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.